rencananya nanti setelah biografi yang ditulis oleh Scott Jeffrey, nanti kita akan lanjutkan lagi, akan membaca biografi David yang ditulis langsung oleh istrinya gitu ya, ditulis langsung oleh istrinya. Dan biografi yang ditulis langsung oleh istrinya ini dianggap sebagai biografi yang ofisial gitu ya. Dan saya pikir itu menarik kita membaca biografi satu tokoh gitu ya, bukan suatu tapi satu tokoh. Dan sebenarnya yang ingin kita pelajari itu bukanlah uh, tentang who is-nya gitu ya, tetapi tentang what is-nya gitu kan. Bagaimana uh, seorang David gitu ya, seorang David itu didominasi oleh konteks ego gitu, konteks aku ego, dan bagaimana didominasi oleh konteks aku sejati dan konteks aku ilahi gitu kan. Kita pingin membaca biografi itu untuk melihat gitu ya, melihat bagaimana David itu didominasi oleh konteks ego dan didominasi oleh konteks aku sejati atau aku ilahi, sehingga kemudian tuh itu akan menginspirasi kita gitu ya, agar saya gitu ya, termasuk teman-teman semua juga itu bisa mengambil pelajaran dari sejarah hidup seseorang gitu. Jadi melalui David lah kita akan melihat bagaimana konteks ego maupun bagaimana konteks aku ego maupun konteks aku ilahi itu menyejarah gitu kan, menyejarah. Bahkan kalau kita umat muslim itu, orang Islam begitu ya, di Quran itu kan uh, banyak sejarah, baik sejarah personal gitu maupun sejarah kolektif. Bagaimana sejarah personal itu, bagaimana satu orang itu di hidupnya dibuat babak belur oleh konteks ego, dan bagaimana sejarah suatu suku, suatu masyarakat yang juga dilululantahkan oleh konteks ego gitu kan. Dan kita juga melihat bagaimana sejarah satu orang yang dimuliakan oleh konteks aku ilahi, bagaimana juga sejarah suatu masyarakat juga dimuliakan oleh konteks aku ilahi gitu. Kita di kantor gitu ya, di PCI. Jadi di PCI itu ada pusat studi gitu ya. Pusat studi, ada pusat studi bahasa Muna gitu ya, bahasa di kampung saya. Ada pusat studi konteks aku. Dan sekarang tuh kita lagi mau bikin pusat studi Quran. Ya, Quran itu kita mau baca dari terutama kisah-kisah dalam Quran itu. Kita mau baca dari perspektif konteks aku ego dan konteks aku ilahi. Gitu. Ini kita lagi susun gitu ya. Jadi teman-teman yang ingin mempelajari konteks aku ini melalui Quran, saya kira itu memudahkanlah kita bagi orang Islam. Bahkan mungkin bukan hanya bagi orang Islam, tapi semua orang gitu ya. Semua orang. Jadi di spiritualitas itu kan kita fokus untuk me, apa ya, agar yang dominan pada saya gitu. Agar yang dominan pada saya adalah
konteks aku ilahi gitu. Udah itu aja gitu. Dan kita akan melihat gitu ya. Sekarang ini kan di pembacaan biografi David itu, ini kayaknya tuh udah kurun waktunya itu udah masuk sekitar tahun 70 gitu ya. Jadi tahun 70-an itu atau mungkin di akhir 60-an gitu ya. Di akhir 60-an itu David itu sangat terkenal gitu, sudah masyhur dia. Dan kita tahu bahwa sejak tahun 1965 gitu, sejak tahun 1965 David itu kembali mengalami jadi orang yang namanya David atau David gitu ya. David itu mengalami kehadiran aku sejati atau aku ilahi lah ya. Lalu dengan kehadiran aku sejati, aku ilahi tadi itu kan dia sembuh dari alkoholnya gitu. Alkohol, kecanduan alkohol dan kecanduan obat-obatan gitu. Nanti di tahun 70-an nanti dia mengalami kehilangan gitu. Mengalami kehilangan ketika dirinya itu David itu mengalami kehilangan itu muncul penyakit-penyakit di tubuhnya juga makin parah lagi gitu. Di situ David meninggalkan kehidupan profesionalnya. Di situ David meninggalkan Jadi ketika David itu dari tahun 1965 sampai 1970 ini tuh masa kesuksesan David. Dan di era ini tahun 1970 David itu beli tanah 25 hektar gitu. Di kawasan keluarganya di lingkungan paling elit gitu ya. Yang itu dia menjadi satu circle dengan keluarga Rockefeller kan. Bayangkan gitu ya. Dia beli tanah itu 25 hektar gitu. Dia bikin rumah di sana gitu dengan gaya Prancis. Itu setelah dia mengalami kehadiran aku ilahinya gitu kan. Jadi ketika aku ilahinya itu hadir dominan mendominasi David gitu, maka kecanduannya itu sembuh, kecanduan alkoholnya, kecanduan obat-obatannya itu sembuh gitu. Kemudian karirnya tuh naik sampai dia bisa beli ya, sampai dia bisa membeli tanah 25 hektar di kawasan paling elit gitu. Nanti kita jadi membaca kehidupan seorang ya, membaca perjalanan jiwa gitu. Itu punya pesan universal gitu ya, punya pesan universal gitu. Dan saya senang gitu melihat perkembangan jiwa itu gitu ya. Saya di kantor itu ada perpustakaan. Perpustakaannya itu mungkin koleksi bukunya sekarang sudah 7.000 gitu ya, 7.000 eksemplar. Ada sastra, ada novel, ada puisi, ada apalagi, ada filsafat, ada biografi gitu ya. Kemudian ada buku-buku spiritual gitu, buku sains, ada psikologi gitu ya. Dan itu saya mengoleksinya tuh karena itu adalah saya anggap itu terkait dengan satu ayat wa nafsin wa masawa, demi jiwa dalam proses progresifnya gitu kan. Dan salah satu kalau kita mau baca gitu ya, proses progresif jiwa itu melalui sejarah personal namanya biografi gitu ya, maupun melalui sejarah ilmu pengetahuan gitu. Jadi alasan-alasan saya itu punya
koleksi buku karena melalui buku-buku itu saya bisa melihat, saya bisa membaca gitu ya. Saya bisa mengetahui proses progresif dari jiwa itu gitu. Itu di Quran kan demi jiwa dalam proses progresifnya. Itu aja sebenarnya gitu. Jadi kita membaca gitu ya. Kita membaca biografi siapapun tuh kita saya merasa itu sedang mentadaburi gitu ya, mentadaburi satu ayat bahwa demi jiwa dan proses progresifnya gitu. Setiap hari ngajak orang, ngajak teman-teman gitu, yuk kita kita ingatkan kembali diri kita, kita tadaburi ayat demi jiwa dan proses progresifnya. Dia progresif dalam bisnis, dia progresif dalam intelektual, dia progresif dalam kesembuhan gitu ya. Itu bagi saya sesuatu yang ilahiyah lah ya. Kita membaca kayak begini. Dan di Indonesia tuh kita jarang ya menghargai biografi begitu, hilang begitu saja gitu ya. Proses sejarah dari nafsia itu gitu ya. Benar Ustadz Gilman ini. Jadi ada sejarah dari nafsia. Itu sastra itu yang menggawangi, yang menyelamatkan sejarah dari nafsia itu gitu. Itu. Oke, jadi tujuan daripada pembacaan biografi David ini itu karena pada akhirnya kan dia menjadi terkenal. Jadi David itu menjadi salah satu tokoh yang mempopulerkan satu bidang dalam psikiatri yang disebut ortomolekular psikiatri gitu. Tahun 70 dia sangat kaya raya gitu ya. Dia termasuk sudah masuk di circle bukan lagi crazy rich gitu ya, tapi ultra rich gitu ya. Ultra rich. Sangat kaya sekali, tapi kemudian itu sebagaimana yang dituturkan oleh istrinya gitu ya di biografi yang lain. Kemudian David ringan saja gitu keluar dari rumah, tapi nggak dijual rumahnya. Dia meninggalkan rumahnya, dia tidak terlalu puas dengan gaya hidup yang material gitu. Tapi saya pikir itu karena secara sosial dia sudah di puncak level sosial kan. Maka kemudian tuh dia lebih fokus untuk menyelami kehidupan batin gitu ya. Jadi seperti kata Bang Dani, susah juga orang tuh mau menyalami kehidupan batin padahal untuk makan siang nanti belum ada ya. Padahal masih sakit gitu kan. Sakit secara fisik maupun sakit secara sosial. Nah, yang saya lihat gitu ya, pribadi-pribadi yang fokus untuk mendalami ilmu pencerahan itu adalah pribadi-pribadi yang memang itu secara sosial itu dia di level sosial yang cukup tinggi gitu ya. Di Jogja ada Surya Mataram gitu. Kemudian kemudian itu ada Hawking, kita juga membaca Buddha gitu kan. Dan di level sosialnya itu cukup tinggi, baik secara materi maupun secara garis nasab gitu. Jadi ini penting ya saya kira gitu, bahwa ada dua kelompok itu yang punya sumbangan besar dalam ilmu-ilmu spiritual itu. Yang pertama itu dari dua-duanya ini punya level sosial yang tinggi. Level sosial tinggi itu tidak melulu karena kepemilikan materi gitu.
kepemilikan materi. Ada yang pribadi itu yang menyumbang ilmu spiritual itu secara materi dia tidak terlalu banyak, tapi memang dia punya garis nasab yang bagus gitu. Garis nasab ya. Jadi garis nasab itu bisa menjadi modal gitu ya. Jadi jangan sembarang gitu. Jangan sembarang membuat apa ya peristiwa yang bisa membuat nasab kita itu garis nasab kita itu kacau gitu ya. Karena saya lihat gitu ya, ada pribadi yang tidak terlalu kaya tapi setelah saya telusuri garis nasabnya ini baik gitu, dijaga dari keluarga yang berapa generasi dia tidak pernah mengalami broken, selalu apa rumah tangga itu selalu utuh gitu, utuh. Itu tuh saya lihat mereka menjadi pribadi yang menyumbang kemajuan di dalam masyarakat gitu. Jadi bagi yang berumah tangga jangan hanya mikir apa uh, individu gitu. Garis nasabnya dirawat gitu. Siapa tahu dari garis nasab kita muncul tokoh yang itu membawa evolusi besar bagi masyarakat gitu. Dan wajib juga kaya gitu kan. Karena dengan kaya itu ya kita bisa belajar. Bisa belajar dan punya privilege lah untuk mengembangkan ilmu untuk mempercepat evolusi masyarakat gitu. Saya sendiri itu bukan dari apa ya, bukan dari yang kaya, cuman kalau saya telusuri gitu, oh ya, memang kami di keluarga itu nasab itu dijaga ketat gitu ya. Kami tahu gitu eh, apa namanya leluhur itu terjaga gitu sampai leluhur yang ke-20 itu masih tahu gitu. Jadi di situ ada semacam apa ya? Orang kalau mengetahui garis nasabnya itu saya kira itu menjadi suatu motivasi ya. Suatu motivasi untuk mengulang kembali kejayaan leluhur gitu. Itu yang saya rasakan gitu. Jadi meskipun saya hidup miskin tuh di Jogja gitu, tapi karena cerita tentang nasab itu dari keluarga gitu, ingin kembali setidaknya samalah dengan mbah-mbahnya dulu gitu. Ada apa ya, mengetahui nasab kita itu menjadi motivasi yang apa ya tersendiri. Anak-anak jangan disuruh mengidolakan Shinchan gitu, ceritain mbahnya. Jangan selalu idolain toko-toko yang apa fiktif, ya kan? Toko-toko fiktif, wah itu nggak bisa jarak kubur itu, gitu kan? Itu penting ya kalau itu dari apa namanya bagaimana kita bisa diri apa saya itu bisa memberi kontribusi dalam masyarakat itu. Oke ya itu apa namanya ya katakan curhat aja lah dari saya gitu. Apalagi sekarang itu juga gampang-gampangnya loh orang itu membubarkan keluarga gitu ya, membubarkan rumah tangga. Itu wah mengerikan gitu. Oke, sekarang kita masuk ke jadi setelah mengalami kehadiran konteks aku sejati selama 9 bulan ya melalui praktek meditasinya itu, game praktek wiridnya itu, ya ada perubahan secara sosial maupun secara psikis. Nah, David itu menderita fobia berbicara di depan umum gitu. Dalam sekejap dia bisa terserang dengan panggung yang melemahkan. Memainkan kelinci dalam drama kelas lama taman kanak-kanak, tugasnya adalah lompat melintasi panggung ke pohon.
terserang ketakutan, dia membeku, melewatkan isyarat dan tidak mau keluar. Tingkat keparahan fobia itu begitu hebat gitu ya. Sehingga David pernah keluh lidah saat menjelaskan shock insulin kepada 2 perawat magang selama residensi. Dia menghentikan pembicaraan karena suaranya benar-benar gagal gitu. Itu riwayat mentalnya. Jadi David ini banyak masalah sebenarnya gitu kan. Kemudian David magang di Rumah Sakit Columbia gitu ya. Selama presentasi kasus 3 halaman kepada staf pada pertemuan bulanan, dia membaca sampai akhir halaman pertama gitu. Di sini ada nggak yang mengalami demam panggung gitu? Ada nggak yang mengalami demam panggung? Itu harus disembuhkan gitu ya, harus disembuhin. Jantungnya berdebar kencang dan tenggorokannya tercekak. Dia tahu suaranya akan nggak muncul gitu. David terhuyung-huyung ke akhir paragraf dan akhirnya selesai. Semua orang bertepuk tangan, tidak menyadari ada 2 halaman lagi yang tersisa gitu. Ini kan kondisi sebelum dia mengalami konteks kehadiran higher self itu ya. Nah, kemudian di pertengahan tahun 60-an berarti kan ya 65 ke atas lah. Wilson mengadakan konferensi di Universitas Fordham pada pertengahan 60 untuk membahas megavitamin untuk pecandu alkohol dan penderita skizo. Ini David ini sudah sukses, sudah setelah pasca mengalami kehadiran aku sejati atau aku ilahi ini kan. Ketika Wilson mengundang David untuk berbicara gitu, David tidak bisa menolak kesempatan itu gitu. Maka berdasarkan pengalaman sebelum-sebelumnya gitu kan, David menulis seluruh pidato dan akan membacanya kata demi kata. Karena dia tahu jiwanya itu punya isu demam panggung. Dan ketika dia membaca itu, dia tidak akan pernah melihat ke arah hadirin gitu. Rencananya begitu. Namun selama pidatonya gitu ya, dia secara tidak sengaja membuat komentar yang menyenangkan tanpa naskah dan penonton tertawa. Lalu David juga tertawa dan seluruh persiapan teks pidato itu rusak. Jadi di sini juga ada kesembuhan lain ya, selain kesembuhan di kecanduan alkohol dan narkoba gitu. Melalui cerita ini juga ada kesembuhan demam panggung gitu. Tiba-tiba dia bisa tidak sengaja gitu ya membuat komentar yang menyenangkan di luar teks dan itu menghibur gitu. Penontonnya tertawa, David juga tertawa gitu. Ini kesembuhan lain kalau kalau saya itu didominasi oleh konteks aku sejati gitu. Sejak saat itu, David mulai menggunakan humor dan tawa dalam ceramah publiknya. Jadi sudah tidak demam panggung lagi gitu. Berbicara dan memberi kuliah menjadi pengalaman yang menyenangkan dan bermanfaat setelah itu. Jadi banyak masalah-masalah jiwa gitu ya yang bisa kembali sembuh bahkan tumbuh setelah terpapar oleh konteks aku sejati. Jadi teman-teman daripada apa ya
misalnya bukan, jadi di salah satu bukunya gitu ya, di buku apa gitu, David itu menulis bahwa kalau kamu mempelajari konteks aku gitu ya, dan bisa memilih konteks aku ilahi, konteks aku sejati, itu adalah asuransi bagi hidup saya gitu. Asuransi bagi hidup saya. Karena hadirnya konteks aku sejati itu akan membuat saya itu menjadi sembuh, menjadi tumbuh gitu. Dan kalau apa ya, kalau saya hanya bisa bercerita berdasarkan pengalaman saya gitu. Saya ini kan hanya lulusan SMEA gitu. Hanya lulusan SMEA. Hanya lulusan SMA gitu. Memang sama keluarga tuh disuruh ke Jogja untuk kuliah. Tapi saya nggak kuliah. Kemudian tahun 2004 saya eh, mengalami gitu ya, mengalami paparan kehadiran konteks aku ilahi osmosis, sebagai osmosis melalui makom konteks aku ilahi dari Simbah. Nanti di akhir-akhir apa ya, di tahun-tahun 2011 gitu baru saya tahu kalau Simbah itu mursid gitu. Jadi selama 2004 sampai 2010 saya itu Simbah itu tidak ada tampang-tampang seorang mursid gitu. Bahkan keluarganya sendiri itu tidak ada yang tahu kalau Simbah itu mursid. Saking apa ya, saking dia rahasiakan. Nanti tahun 2011 baru Simbah membuka diri gitu. Oh, ternyata saya selama ini itu dimentori oleh mursid gitu. Bukan hanya Simbah dalam pengertian budaya gitu, tapi juga Simbah dalam pengertian religius spiritual gitu ya. Jadi kita sebaiknya di Indonesia itu gini, apa, uh, 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 jangan memisahkan antara yang religius dan spiritual gitu. Jadi kita bilangnya Simbah dalam pengertian yang religius spiritual gitu ya. Kita nggak usah ikut-ikut apa itu, ikut-ikut orang Barat yang memang itu selalu memversuskan religi dan spiritual. Kalau dari pengalaman saya, ya enggak, saya belajar dari Simbah yang religius spiritual gitu. Artinya tidak ada konflik antara religius dan spiritual. Bahkan bisa dikatakan itu jalur spiritual itu melalui religi gitu kan. Iya enggak? Jadi jalur spiritual kita itu melalui religius. Melalui masyarakat yang religius gitu. Itu dalam pengalaman saya saya selalu menolak gitu ketika religi spiritualitas itu dipisahkan dari religius gitu, karena pengalaman saya pribadi justru spiritualitas itu di dalam religiusitas tumbuh, dia tumbuh gimana gitu ya kan. uh, ya kita gurunya begitu gitu, guru kita punya pondok pesantren, punya lembaga pendidikan keagamaan gitu. Saya tidak bisa menerima apa itu pemversusan antara religiusitas dan spiritualitas karena itu terkait pengalaman pribadi saya sendiri gitu. Tidak bisa itu. Tidak bisa.
agak sulit, bukan agak sulit, memang tidak ada luka batin ya yang harus kemudian itu membuat religius itu versus, karena itu memang dua hal yang berbeda gitu, tapi tidak di versus gitu. Oke, itu tuh anu ya kita. Jadi sambil beda buku, kita sambil mengomentari fenomena-fenomena dalam hidup sehari-hari gitu kan. Sekarang itu ada kecenderungan gitu ya di YouTube itu orang-orang yang membahas religius itu membahas spiritualitas itu menyerang agama itu. Wah, itu kan tidak cocok. Kalau di dalam sejarah masyarakat Indonesia nggak cocok, itu kan luka batin masyarakat Barat toh. Ngapain dipakai di sini? Yo itu biar mereka pakai sendiri, kita nggak usah ikut-ikut gitu. Seperti itu gitu. Jadi salah satu tujuan gitu ya, tujuan PCI itu bikin channel YouTube gitu untuk memberi semacam argumentasi alternatif kepada masyarakat bahwa loh, kamu nggak usah ikut sejarah orang Barat yang punya traumatik dengan religius. Kita orang Indonesia ya, orang suku-suku di sini itu nggak punya traumatik itu. Jadikan religiusitas itu sebagai pemandu untuk menempuh, untuk belajar spiritualitas gitu. Tidak perlu diversus. Kurang kerjaan menurutku karena kita tidak punya traumatik kultural seperti masyarakat Barat gitu. Nggak punya kita. Tapi kan sekarang itu karena apa ya? Uh, ya mestinya saling mendukung gitu. Jadi karena masyarakat apa ya? Uh, uh, masyarakat kita kan kemudian sekarang itu bimbang sekaligus bingung gitu. Karena rata-rata orang bahas spiritual harus tidak religius gitu. Jadi kayak apa? Jadi karena itu kebanyakan tokoh-tokoh spiritual itu kan mereka akses lewat YouTube gitu. Mereka akses lewat YouTube. Dan di YouTube rata-rata memang rujukannya itu adalah pembicara-pembicara dari Barat gitu. Dan mereka bikin channel. Jadi teman-teman yang ikut beda buku di sini itu harus juga menjadi pembicara gitu ya. Membicarakan soal spiritualitas yang ya jangan mengambil jalur yang memversuskannya dengan agama. Ambil jalur yang dukung orang yang sudah spiritual, yang sudah religius itu untuk mempelajari spiritualitas. Nggak usah dikasih beban lagi ya untuk melawan religiusitas. Itu kan beban tuh itu. Justru didukung. Ayo berspiritual melalui komunitas religiusmu gitu. Jangan malah belum berspiritual sudah disuruh berantem gitu kan. Nah itu kan kontraproduktif, kasihan gitu. Nanti saya bermusuhan dengan teman-teman lama yang religius gitu lah. Spiritualnya belum sampai, ributnya sudah di mana-mana. Gitu. Dan memang masyarakat kita itu butuh banyak apa ya? Butuh banyak dimentori, dibersamai gitu bagaimana menumbuhkan spiritualitas di dalam religiusitasnya gitu. Oke, itu tuh anu ya, isu sosial gitu. Kita kembali lagi ke ceritanya David gitu. Jadi pada akhirnya tuh demam panggungnya sembuh. Bahkan dia mampu secara spontan gitu ya memasukkan humor di dalam
aktivitas public speakingnya gitu. Dan itu sesuatu yang spontan gitu. Jadi akhirnya David itu melampaui fobia berbicaranya gitu. Ketika dia tampil di publik dengan ketenaran di seluruh dunia hanya beberapa saat lagi. Gitu. Jadi dia sudah mulai tumbuh. Kemudian dia bikin Akademi Psikiatri Ortomolekuler dan menjadi presidennya selama 10 tahun gitu. Kan keren ya, keren melihat pribadi yang pribadi yang sembuh dengan mudah gitu melalui paparan kehadiran konteks aku, dan kita semua sedang mempelajari jenis konteks aku itu gitu kan. Harapannya kan begini, jadi ini saya buatkan kategori baru. Teman-teman itu juga perlu membedakan kata be dan becoming. Be dan becoming gitu ya. Itu kalau di kampung be itu dia saya selalu ini ya teman-teman. Karena saya ini tidak punya latar belakang akademik gitu. Saya nggak punya latar belakang akademik, artinya saya itu tidak punya disiplin ilmu dari akademik gitu. Konsekuensi dari tidak punya lapangan akademik, kosakata saya itu kemudian selalu disumbang dari bahasa Muna gitu. Jadi saya menggunakan latar belakang kultural saya sebagai basis kosakata saya gitu. Itu. Maka kemudian tuh semua kosakata dalam ilmu psikologi, dalam ilmu filsafat, termasuk dalam kosakata Quran itu, dalam agama, saya selalu mencarikan padanannya di bahasa asal saya, gitu, di bahasa kultural saya. Gitu. Mengapa harus saya melakukan itu? Demi memastikan bahwa saya itu tahu betul makna yang dikandung kosakata itu gitu. Saya punya kepentingan untuk memastikan bahwa saya tidak salah memahami kata. Nah, karena saya tidak punya latar belakang akademik untuk mendefinisikan suatu kata, tapi saya lahir di suatu masyarakat dengan kultur yang menurut saya kultur bahasa yang memadai untuk menjadi ilmuwan gitu. Nah, itulah kemudian tuh di dalam kelas-kelas saya banyak menggunakan kosakata dari kebudayaan saya untuk menerjemahkan kosakata dari katakan filsafat, dari psikologi gitu. Termasuk kata be and becoming gitu. Kalau be itu dia nembali bahasa kampung. Kalau becoming nembali. Sama-sama punya kata dasarnya itu mbali. Hanya beda prefiksnya, beda imbuhan. Inilah yang membedakan antara be dan becoming. Jadi gini, kemarin kan kita apa ya, bukan di channel saya itu kan saya membahas bahwa kita penting membedakan itu konteks aku dengan saya gitu kan.
Itu harus dibedakan. Lagi-lagi pembedaan semacam ini itu adalah pembedaan yang uh, pembedaan yang ada di dalam kosakata orang Muna gitu, di dalam budaya Muna gitu. Dalam budaya Muna itu konteks aku itu kita selalu bilangnya wutoku gitu. Ku ini adalah kata untuk refleksif dari diri. Sementara saya di dalam bahasa Muna itu artinya inodi, bukan aku dia. Dan ini penting untuk untuk belajar spiritualitas. Untuk belajar spiritualitas itu harus dibedakan antara konteks aku dengan saya. Tanpa bisa membedakan ini, teman-teman itu tidak akan mengalami kemajuan. Justru nanti akan mengalami kekacauan dalam pengetahuan. Kenapa? Karena kosakata dasarnya saja itu tidak terdistingsi. Gimana mau memberi pengetahuan yang luas, fondasi dasarnya kabur, gitu kan? Fondasi dasarnya kabur. Nah, teman-teman, biar nggak kabur sejak awal gitu ya. Mulai bedakan konteks aku dan saya. Dan itu bukan hanya pengetahuan di kampung saya gitu. Bahkan David itu sendiri gitu ya. David itu sendiri sejak awal di buku apa gitu ya. Di buku Dissolving Ego. Nah, Dissolving Ego. Di buku Dissolving Ego. Kayaknya saya nggak tahu halamannya tapi ada gitu. Yang ini udah terjemahan bahasa Indonesia. Ini dua bahasa dia. Membaca bahasa Inggrisnya ada di samping bahasa Indonesianya gitu. Jadi apa ya? Sejak awal tuh teman-teman perlu rapi dalam berpengetahuan gitu. Jangan apa ya? Jangan kacau. Kalau kosakatanya saja kacau, tidak ada kepastian istilah, bagaimana kita mau mengembangkan pengetahuan kalau sejak awal kosakata dasarnya itu kacau gitu. Jadi bedanya itu gini, kalau konteks aku itu be dia, itu bisa sesuatu yang mengandung potensi. Nah, konteks aku yang hadir tadi itu potensinya akan becoming saya. Jadi saya ini statusnya sebenarnya on becoming gitu kan. Jadi saya itu berstatus on becoming. Kenapa? Karena saya ini masih akan terus dipapar oleh jenis B, jenis B tertentu. Kalau saya ini dipapar oleh jenis B, dimensi ketiga, maka saya pasti melarat gitu. Karena potensi dari B itu akan on becoming pada saya gitu. Ya kan? Jadi diingat-ingat gitu ya. Itulah gunanya membedakan antara konteks aku yang B dengan saya yang itu menjadi on becoming. Jadi saya itu tidak pernah selesai. Dari situ mungkin kita bisa paham kenapa Rocky Gerung ketika ditanya biografinya, dia tidak bisa mendefinisikan kesayaannya karena statusnya masih on becoming, masih berlangsung gitu. Maka tidak bisa didefinisikan karena statusnya masih naim Bali, tidak pernah berhenti gitu. Itu on becoming namanya. Jadi saya itu akan terus akan menjadi seperti
konteks aku yang dominan hadir pada saya gitu. Itu tuh penting ya. Makanya kemudian melalui pengertian semacam itu kita tidak heran David kok sembuh, karirnya bagus, karena itu adalah on becoming saja. Konsekuensi dari paparan konteks aku sejati, konteks aku ilahi, maka saya akan punya karakteristik, punya sifat-sifat, punya nafs gitu ya. Nafs. On becoming itu nafs ini. Punya nafs yang ilahiyah gitu. Kenapa? Ada evolusi itu demi saya, demi jiwa dalam proses progresifnya. Karena dia dihadiri oleh konteks aku tertentu gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman ya punya pasangan yang kok aduh belum sukses, umur udah 50 gitu. Nggak usah pusing. Punya anak kok kayaknya anak ini sudah tidak punya, itu jangan digitukan. Sayanya itu masih on becoming gitu. Tinggal ajak ikut beda buku, suruh nonton YouTube Kasangnya Hanobuto, nanti dia akan rapi pengetahuan mengenai konteks aku gitu. Dan pada akhirnya pribadinya itu adalah harapannya itu menjadi pribadi dari konteks aku ilahi gitu. Dan itu pendidikan yang saya jalani bersama Simbah. Meskipun saya tidak kuliah, tapi melalui metodologi pendidikan semacam itu, rasa-rasanya hari ini gitu ya, ya tidak kalah lah dengan teman saya yang kuliah S3 gitu. Baik secara intelektual, level sosial malah sudah lebih tinggi saya gitu. Karena pada akhirnya saya, Aswar itu masih terus on becoming. Tergantung jenis konteks aku. Ya, dan saya sudah punya ijazah dari Simbah untuk jenis konteks aku yang tinggi. Gitu. Maka dipastikan Aswar itu akan terus on becoming. Berdasarkan arah, berdasarkan makna dari di konteks aku yang ijazah Simbah. Tidak selama saya berpegang teguh pada ijazah konteks aku ilahi itu, maka Aswar itu akan tumbuh, akan sembuh berdasarkan arah dan makna B-nya itu gitu. Saya kira masyarakat Indonesia itu perlu loh memahami ilmu ini gitu. Dan ilmu ini jangan diversus dengan ilmu sains. Di dalam, lagi-lagi di dalam budaya Muna gitu ya. Di dalam budaya Muna, ilmu itu ada dua jenis. Pengetahuan itu ada dua. Menurut kegunaannya. Ada pengetahuan kae fovanu, kae fovanuha. Ada pengetahuan kae rabuha gitu. Dalam bahasa modern, ini sains material. Nanti belajarnya tentang what you do, gimana ngoperasi orang gitu ya. Gimana menyembuhkan penyakit melalui herbal itu tentang what you do. Tetapi ada satu sains yang itu tidak dikenal di masyarakat, yaitu sains spiritual. Nah, di sini tentang what you are gitu. Nah, ini tuh bahasa di kampung. Bahasa orang-orang di kampung saya gitu. Bahwa pengetahuan itu ada dua jenis ya, jangan dicampur-campur. Ya, toh? Jangan dicampur-campur. Dan saya kira religius itu lebih ke sini lah ya. Kalau kita mau tempatkan syariatnya tentang what you do, gimana kemudian tuh harus melakukan sholat, harus beribadah gitu kan.
Sementara spiritualitas itu adalah tentang makom-makom kedirian, makom konteks aku. Jangan di versus karena ini satu kesatuan utuh. Ya, atau di sini what you do gitu, di sini what you are gitu. Jangan di versus. Nanti kalau di kampung memversuskan tuh itu gila dia. Pengetahuan dari pengetahuan kok gitu. Apalagi misalnya dalam praktek religiositas tuh mengandung sekaligus mengandung unsur spiritualitas gitu. Itu kan apa yang di versus. Ya, ada apa yang di versus itu malah kalau di kampung itu enggak benar itu. Karena dari leluhur itu sudah dikategori semacam ini bahwa di dunia ini dalam hidup ini pengetahuan itu hanya dua jenis. Yang ini itu kemudian di pengetahuan what you do itu sekarang sudah didominasi oleh Western. Nggak apa-apa, itu bukan sesuatu yang harus dimusuhi. Dipelajari. Tinggal make, ya, what you do. Tapi kita jangan sampai tidak punya pengetahuan mengenai what you are. Karena ini urusannya sampai akhirat ini. Ini urusannya kan tentang bagaimana ngoperasi hidung gitu kan di bumi itu. Tapi jangan diremehkan. Di kampung kami disuruh selalu untuk menguasai keduanya. Saya juga heran gitu ya, di kampung saya itu dia punya kosakatanya gitu, tetapi dia tidak punya lembaga institusinya gitu. Makanya, wah, saya tertarik untuk bikin kota di mana dua jenis pengetahuan ini ada di Pulau Muna gitu. Ya, dan tidak boleh diversus, harus utuh, harus utuh. Dan teman-teman tuh apa ya? Pokoknya kalau lu belajar, jadi harus tahu yang saya pelajari ini ilmu apa sih gitu kan. Nah, di PCI itu spesialis ilmu what you are gitu. Pokoknya saya baca buku apa saja itu selalu saya bawa ke sini. Kenapa? Karena ini biar cepat belajarnya. Kenapa? Kalau dia cepat belajar tentang konteks aku, becoming-nya itu loh. Kan senang toh, saya punya teman yang becoming-nya itu canggih, becoming-nya itu kaya gitu, becoming-nya sehat gitu. Saya udah capek ya hidup di dalam, hidup bersama dengan yang menderita gitu. Saya tinggal di Jogja di bantaran Kali Code, aduh gitu. Makanya di PCI itu banyak menyelenggarakan kelas-kelas. Pokoknya kalau mau belajar konteks aku, sains Wotiwa, ini petanya ya silakan pakai gitu. Dan cepat pintar biar kita bosan lah hidup dengan pribadi yang banyak masalah gitu ya. Seolah-olah kok dia tidak hidup, hanya survive gitu kan. Kemudian cara lain juga untuk membedakan konteks aku dengan saya itu ini. Tabel ini gitu. Ini konteks akunya gitu kan. Konteks aku. Nah, ini tuh sayanya gitu. Kalau konteks akunya di bawah 200, sayanya siap-siap jadi gembel. Ya, dah. Tapi kalau konteks akunya 500 dominan, siap-siap jadi CEO gitu kan. Jadi menurut saya itu kita mesti memang clear sejak awal istilah itu gitu. Karena saya itu pernah ya belajar dan tersesat dalam banyak istilah yang saya sendiri tidak mengerti. Ini sebenarnya bahasa dari kampung mana begitu, bahasa ilmu apa, tapi kita pakai tanpa mengerti. Itu sesat dalam kosakata, uh, uh, sesat dalam istilah-istilah gitu. Ya gitu. Ya, tuh. Saya sendiri termasuk yang merasakan menderitanya belajar tanpa kejelasan kosakata gitu. Di komunitas sana kosakatanya ini, di komunitas ini lain gitu itu aduh menderita. Nah, sekarang kita rapikan begitu ya, kita rapikan.
konteks aku dengan saya dibedakan. Ini konteks aku itu be-nya, saya itu yang statusnya on becoming. Jadi kalau sayanya itu sekarang hutangnya 30 M, penyakitnya diborong oleh jantung, diabetes, kolesterol, tidak apa-apa. Itu masih on becoming. Bisa tambah parah kalau konteks akumu D3, D4 bisa tambah parah. Tapi kalau konteks akumu sejati, itu bisa terjadi apa yang disebut dengan kesembuhan spontan, remisi spontan. Dan kita membaca biografi David ini kan sebenarnya untuk mengingatkan kembali bahwa perhatikan konteks aku yang hadir pada saya gitu. Kadang-kadang tuh gini, kalau saya ke mana, saya ke kafe gitu ya, saya ngelihat itu pertama kali yang saya cari itu tukang parkirnya gitu. Sambil ngebatin, Pak nggak apa-apa kamu jadi tukang parkir sekarang. Pastikan konteks aku mau ilahi, maka diri pribadimu itu akan tumbuh, tidak akan terus-menerus menjadi tukang parkir gitu. Kalau B-nya itu berubah, kalau dia belajar konteks aku gitu. Tapi masalahnya ya dia nggak punya kesempatan untuk belajar gitu. Makanya PCI ya melalui beda buku, ngobrol di mana-mana tuh melalui kelas-kelas kayak gini selalu ngomongin perhatikan konteks aku loh. Meskipun kamu hanya lulusan SD, tapi kalau konteks akumu tinggi, maka on becomingmu menuju arah, menuju makna dari konteks aku itu gitu ya. Gimana cara menumbuhkannya? Belajar. Dan belajarnya itu apa ya? Di PC itu tidak ada bedanya sebenarnya materi di kelas semacam ini dengan materi premiumnya nggak ada bedanya. Yang berbeda di premium itu ada sesi privat, itu toh. Tapi kalau pelajaran itu tidak dibedakan. Tanya saja teman-teman yang ikut premium, lu kok nggak ada bedanya bang pelajaran? Iya, enggak, jangan dibedain. Jangan dibedain. Nanti kan juga itu tumbuh. Nanti bedanya hanya kalau yang premium itu bisa sesi privat. Yang tidak ya enggak, karena waktunya nggak cukup. Sudah dikontrak oleh yang premium. Tapi kalau waktu saya cukup, saya suruh ke kantor. Datang ke kantor ya, kalau waktu saya ada. Kalau nggak ada ya gimana, saya juga waktunya terbatas gitu. Jadi gitu ya teman-teman. Jadi teman-teman itu ikut beda buku di sini, kemudian ikut di YouTube, itu voice-nya sama, pesannya satu. Kalau kehidupan saya ini menderita, susah, pastikan pelajari konteks aku aja. Lalu pilih konteks aku yang tinggi. Maka saya akan on becoming, naik Bali. Saya kira itu ya pagi ini gitu. Dan itu kita bisa lihat pada kehidupan Hawking. Tokoh yang biografinya sedang kita baca gitu. Itu dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.